ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Oke, kita dari ayat 8 ya. Ayat 7. Oke. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla haqqan, benarlah atau sungguh. Benarlah haqqan. Ada yang menerjemahkan sekali-kali tidak begitu ya. Benarlah haqqan, benarlah. Inna sesungguhnya kitabal fujjari, kitab orang-orang fujjar. Siapa kitab-kitab itu? Siapa al-fujjar itu? Artinya kitab-kitab amal perbuatan, kitab amal perbuatan al-kuffar, orang-orang kafir. Jadi al-fujjar ini bermakna orang kafir. La sungguh, fi di dalam sijjin. Kila dikatakan huwa adapun ia sijjin, kitabun adalah kitab jami'un yang mengumpulkan li'a'mali syayatini akan perbuatan setan wal kafaroti dan pengingkaran. Kekafiran al-kafarah. Wakila dikatakan pendapat yang kedua, huwa adapun ia sijjin makanu apa ini? Makanu asfalil ardi as-sabiati. Tempat yang paling rendah. Al-ardi bumi, as-sabiati yang ketujuh. Wa huwa adapun ia makanu asfalil ardi as-sabiati ini ya. Tempat yang paling rendah dari bumi lapisan 7 yaitu mahallu iblis wa junudi, tempatnya iblis dan tentaranya. Jadi al-fujjar itu orang kafir. Catatan amal perbuatan orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Di situ ada di setiap amal perbuatan dicatat oleh Allah. Sementara orang-orang kafir yang menentang Allah, catatan amalnya itu ditulis di mana? Di sijjin. Apa sijjin itu? Pendapat yang pertama mengatakan sijjin itu adalah kitab catatan amal perbuatan setan dan orang-orang kafir. Jadi memang ada catatan khusus untuk setan dan orang-orang kafir. Namanya apa kitabnya? Namanya sijjin. Yang kedua, yang disebut sijjin itu adalah tempat paling rendah dari permukaan bumi, yang itu merupakan pusat atau base camp ya. Pusat atau base camp dari iblis dan tentaranya, itu namanya sijjin. Jadi begitu rendahnya amal perbuatan orang-orang kafir itu oleh Allah kemudian ditaruh di tempat yang paling rendah dari permukaan bumi ini. Itu namanya sijjin. Saya tanyakan lagi, catatan amal perbuatan orang kafir itu dicatat oleh Allah di mana? Di sijjin. Apa sijjin itu? Pertama, tempat yang paling rendah dari permukaan bumi. Yang kedua apa?
kitab catatan amal perbuatan setan dan orang-orang yang kafir. Oke. Ingat tuh ya, jangan lupa lagi. Terus nanti ditanya, Kitab catatan amal perbuatan setan dan orang-orang kafir. Nanti ditanya di ujian, Allah mencatat amal perbuatan orang kafir itu di mana? Di sijin. Apa itu sijin? Ada dua pendapat. Pertama, sijin itu adalah catatan amal khusus bagi setan dan orang-orang kafir. Yang kedua, tempat paling rendah dari permukaan bumi yang merupakan base camp dari iblis dan tentaranya. Ada di kitabnya itu. Tafsir Jalalain itu ada. Oke, lanjut. Wama adraka masijin, wama dan apa adro yang membuatmu tahu. Nabi Muhammad yang ini kembali kepada Nabi nikah ini. Ma apa sijin itu? Ma kitabu sijin, apa kitab sijin itu? Ma kitabu sijin, apa kitab sijin itu? Kitabu markum adalah kitab yang tertulis atau tertanda. Tertulis, tertanda. Ada yang mengatakan tersegel ya. Tertulis, tertanda. Artinya memang ada kitab-kitab yang itu ada tandanya bahwa itu adalah kitab catatan amal perbuatan buruk gitu ya. Jadi ada covernya nanti. Perbuatan bagus, covernya putih gitu, bersinar. Perbuatan jelek, covernya hitam menakutkan. Itu berarti apa? Markum, tertanda semua. Jadi gampang melihat mana amal perbuatan bagus, mana amal perbuatan jelek. Makhtum ya, tertulis atau tertanda. Terus apa ini? Wailun, celakalah. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi para pendusta. Wailun, celakalah yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi para pendusta. Nututi ya, japo ya. Oke. Alladzina, yang mereka yukadzibuna, mereka mendustakan biyaumiddin, akan hari pembalasan. Al-jazai, pembalasan. Badalun, pengganti, atau bayanun, penjelas, lil mukadzibin, bagi lafaz mukadzibin. Tadi kan dikatakan wailun yauma idzin lil mukadzibin, celaka pada hari kiamat itu, al mukadzibin, lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Maka ada penjelasan, ada bayan namanya, yaitu lafaz biyaumiddin, mendustakan akan adanya hari pembalasan. Jadi ad-din itu ya, ad-din itu dalam Islam, ad-din itu maknanya ada 3. 1 ketetapan, 2 agama, yang ketiga hari kiamat, pembalasan. Jadi di sini ad-din itu bermakna hari pembalasan. Jadi kalau rukun iman itu mau disingkat, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Mau disingkat itu 2, percaya kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat,
maka hormatilah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya berbicara yang bagus, atau kalau tidak, diam saja. Jadi tanda orang yang beriman kepada Allah itu dan hari kiamat itu ditentukan oleh bicaranya. Kalau bicaranya bagus, berarti dia itu beriman. Kalau bicaranya ngelantur, itu berarti termasuk al-mukadzibin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Itu ya. Jadi celakalah orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya Allah. Karena begini ya. Dunia ini berapa tahun kita hidup dunia ini? Hasadat ummati baina sittin wa sab'in. Umatku itu akan dipanen. Artinya diambil oleh Allah nyawanya. Itu di antara usia 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata seperti itu. 60-70 tahun itu sudah game over ya. Selesai itu sudah. Yang lebih itu jarang. 60-70 itu sudah mainnya. Yang kurang agak banyak, yang lebih jarang. Yang di antara 60, sittin wa sab'in 70, 63, 64, 65 itu banyak sekali meninggal dunia itu ya. 60 tahun kan? Saya usianya berapa? 42 tahun. Jadi kalau kita ikut rumus tadi itu di antara 60-70 itu kan tinggal berapa tahun? Tinggal 20 tahun, kan ya? Sudah hampir ini sudah hampir senja. Jadi kalau siang hari ini saya sudah asar ini sudah ya, hampir maghrib saya. Kamu berapa usianya? 17. Itu masih duha ya kan ya? Duha, duhur, asar, baru maghrib. Nah, itu berarti mati itu sudah ya. Itu kalau logika, kalau Islam itu dipanen di usia 60-70. Tapi kalau kita menggunakan logika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kalau sudah datang ajal orang usia 16 kayak usia 15, 8 tahun, ya mati sudah mati itu kan ya. Singkat apa enggak kira-kira usia di dunia ini? Singkat ya. Orang di dunia kandungan ibu berapa? 9 bulan, itu singkat. Masuk ke dunia, alam dunia lebih lama lagi, 60 tahun. Masuk ke alam barzakh itu lebih lama lagi, itu ribuan tahun. Masuk ke alam akhirat, yaumul kiamah, itu khalidina fiha abada. Itu selamanya di sana, bisa jutaan tahun, bisa miliaran tahun. Itu ya. Nasib kita yang di usia dalam rentang miliaran tahun di akhirat itu ditentukan yang 60 tahun ini. 60 tahun ini. Jadi kalau jelek, nanti alam kita di akhirat jelek itu miliaran tahun itu. Alhamdulillah. Makanya kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Coba lihat petani yang bercocok tanam. Nanam jagung 1 biji kan ya? Itu dibiarkan berapa bulan? 3 bulan ya, atau 4 bulan. Bertanam sekarang 4 bulan baru dipanen. Jadi selama 1 hari sampai 4 bulan itu adalah kehidupan dunia. Nanam 1 biji. 4 bulan kemudian itu masuk ke alam akhirat. Berapa yang dipanen? 1 biji, berapa yang dipanen itu? Banyak kan ya. 1 jagung yang ditanam, tapi panennya itu bisa ratusan atau ribuan biji jagung. Karena sudah ditanam. Sama dengan kamu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali enggak terasa, tapi nanti di mizan itu berat. Kenapa? Ditanam kok. Ditanam soalnya. Membantu orang, kasih uang 1.000 bagi orang yang lagi butuh, anak kecil, kasih 1.000, gembira dia. 1.000 rupiah, enggak seberapa, tapi ditanam oleh kamu kan di dunia ini, ditanam kebaikannya oleh Allah, kemudian diberi di akhirat nanti. Makin lama makin banyak itu buahnya, makin lama makin banyak buahnya itu. Yang 1.000 rupiah bisa menjadi miliaran kebaikan kelak pada hari akhirat. Makanya selama dunia itu perbanyak menanam kebaikan. Sebaliknya kalau kamu menanam kejelekan, 1 kebohongan kamu tanam,
kamu biarkan itu sampai hari kiamat, nggak minta maaf sama orang yang kamu bohongi, itu dosanya berlipat-lipat kamu itu. Satu kebohongan yang mestinya 1 kali siksa, karena kamu biarkan sampai hari kiamat datang, itu bisa jutaan siksa. Makanya begini ya, naudzubillah min dzalik ya. Orang yang mencuri itu kan dipotong tangannya. Dipotong. Kalau sudah sampai 3/4 dinar, sekitar anggaplah 1,5 juta ya. Jadi kalau orang mencuri barang curiannya itu senilai 2 juta, itu kalau kemudian ditangkap, itu dalam Islam ya, itu namanya kena kisos, dipotong tangannya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Dipotong sudah, habis itu sudah. Hilang itu sudah dosanya itu. Ketika masuk ke akhirat nanti sudah itu nggak dapat balasan lagi. Tapi kalau orang mencuri kemudian nggak dipotong kedua tangannya, berarti apa? Dia menanam satu kejelekan kan ya? Ditanam sampai dia mati masuk ke akhirat. Kira-kira berapa siksaannya? Ribuan kali dipotong tangannya di akhirat itu. Gergaji, putus, sambung lagi, digergaji lagi. Kenapa? Ditanam soalnya itu dosanya itu. Jadi buahnya berlipat-lipat dosanya itu. Makanya saya takjub kepada seorang wanita di masa Nabi yang hamil, tapi hamil tidak dengan suaminya. Zina dia itu. Lapor kepada Nabi, Nabi, saya khilaf, saya melakukan kesalahan besar. Apa? Saya zina. Aduh, kata Nabi, benar kamu zina? Iya. Coba kamu pikir-pikir dulu. Jangan-jangan kamu itu ngelamun, halusinasi. Karena kan jarang orang zina terus, itu kan aib itu kan ya. Orang zina lapor kepada Nabi, itu jarang terjadi itu. Kata Nabi, ini mengherankan wanita ini. Ini zina aib besar, enggak malu, hukumannya berat lagi kan, rajam, dipukul sampai mati kan ya. Coba kamu pikir dulu, betulkah kamu berzina? Pikir dulu kamu. Jangan-jangan kamu datang ke sini itu ngelantur, halusinasi, terpaksa dan segala macam. Sudah pulang. Beberapa hari datang lagi, Nabi, saya berzina. Kamu sudah pikirkan? Iya Nabi. Dan saya hamil karena perzinahan itu. Ya sudah, kamu lahirin dulu anak kamu. Lahirkan dulu anaknya. Setelah itu lapor lagi, Nabi, saya sudah melahirkan. Saya siap mendapatkan balasan dari perbuatan jelek saya. Sudah, kamu susui dulu 2 tahun. Setelah itu kamu sapi, datang lagi ke sini. 2 tahun anaknya disapi, datang lagi pada Nabi. Nabi, sudah, anak saya sudah 2 tahun. Akhirnya apa? Dirajam perempuan itu. Dirajam, kepalanya dipendam tubuhnya, tinggal kepalanya. Terus ditutup kepalanya itu pakai kain. Setiap orang yang lewat tuh ngelempar batu ke kepalanya itu. Sakit apa enggak kira-kira? Sakit ya. Sakitnya berapa jam? Dilempar. Lewat dilempar. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 2 hari begitu ya. Anggaplah 1 hari sudah mati karena kehabisan darah. Sakitnya luar biasa. Ya itu sudah selesai itu. Dosanya itu sudah hilang. Tapi kalau orang berzina terus kemudian dibawa sampai hari kiamat ya. Itu ribuan kali, ribuan tahun disiksa ya. Dengan cara api. Dengan cara apa? Ditusukkan besi dari api neraka yang panas dari bawah sampai meluncur ke atas kepalanya. Lebih pilih mana kira-kira? Kalau berzina misalnya, naudzubillah min dzalik ya. Lebih baik pilih yang di dunia ini, kata perempuan tadi itu. 1 hari selesai sudah siksanya. Tapi kalau di akhirat nanti itu ribuan kali, ribuan tahun. Mungkin ketika orang dilempar dia pingsan, sudah nggak bisa merasakan sudah. Tapi kalau di akhirat nggak ada acara pingsan-pingsanan, nggak ada orang sadar itu. Sadar-sadarnya merasakan sakitnya itu. Orang yang sering gibah misalnya. Gibah itu apa? Apa kata Nabi gibah itu? Kamu membicarakan tentang keburukan teman kamu, yang kalau teman kamu itu mendengarnya dia tidak senang. Itu gibah namanya. Tapi kalau kamu yang kamu omongkan itu tidak terjadi pada teman kamu, itu namanya fitnah. Kalau apa yang kamu bicarakan itu adalah fakta, tapi kalau teman kamu mendengarnya itu sakit hati, itu namanya ghibah. Sesuatu yang tidak disenangi oleh teman kamu. Itu ternyata kalau masuk neraka, aduh siksaannya luar biasa. Dipotong lidahnya itu.
dipotong lidahnya ribuan kali. Tuh, ya namanya menanam kejelekan kan ya. Kalau segera minta maaf sama orang yang digibah, itu hilang, itu sudah. Mungkin kamu cuma malu, nggak seberapa malunya kan. Tapi nanti di akhirat kamu itu lidah kamu dipotong berkali-kali itu. Alhamdulillah. Makanya namanya masratul akhirat itu di dunia itu perbanyak menanam apa? Kebaikan. Kata Kiai Hanif kemarin, satu langkah kamu berangkat ke sekolah diniati karena Allah, itu satu benih kebaikan yang kamu tanam. Mau mandi kamu niatkan, saya mandi biar ibadahnya lebih fresh, ngaji lebih enak, itu sudah ibadah. Itu namanya kamu menanam biji kebaikan. Terus kamu baca tadi ayat Al-Quran dibaca, niatnya untuk ibadah, itu sudah kebaikan. Pokoknya setiap langkah, setiap nafas kamu niati karena Allah, itu sudah benih kebaikan. Seperti itu, 60 tahun loh ya. Dikit ya. Itu pun kalau nyampe. Kalau nggak nyampe, putus tengah jalan misalnya, 20 tahun meninggal. Alhamdulillah. Alhamdulillah min dzalik ya. Oke, itu ya. Al-jaza, pembalasan. Hari pembalasan. Percaya enggak kamu hari pembalasan? Percaya ya? Percaya ya? Percaya tidak begitu percaya. Percaya banget atau percaya biasa? Banget ya? Ya alhamdulillah, amin ya. Ya Allah. Kadang banyak hal yang bikin lupa kita ya. Misalnya dekat dengan orang-orang yang pelaku maksiatnya top ya. Kita lupa kadang gitu ya. Lupa kepada hari pembalasan. Misalnya kita dekat dengan teman kita yang kaya raya, yang dia apa yang dia mau itu bisa dia lakukan karena uangnya. Kita diajak kemana-mana, kita mau itu. Kenapa? Euforia ya, senangnya luar biasa sampai lupa kepada hari pembalasan. Duh. Makanya hati-hati dekat dengan teman-teman yang kaya itu, hati-hati ya. Mau ndak misalnya, saya ajak kamu yuk besok kemana? Ke Bali. Saya traktir semua makannya kamu itu, termasuk transportnya saya traktir, hotelnya saya tanggung. Teman kamu itu, teman perempuan. Setelah itu kita sana itu berpesta di sana. Mau enggak kira-kira kamu itu? Cuma sekali nih. Kapan lagi ada kesempatan? Mau gitu kan ya, berangkat. Lupa. Kenapa? Dekat dengan teman yang seperti itu. Berarti ya Bapak, berarti kalau kayak pesta itu nggak boleh ya? Pesta yang nggak boleh itu yang memang diharamkan, pesta khamar misalnya itu ya. Terus ikhtilat bainal mar'ah wa rijal, campur laki-laki dan perempuan. Pesta yang sampai lupa kepada kewajiban sholat itu ya. Bahkan kalau para kiai itu, para ulama itu, pesta atau hal yang bikin lupa kepada Allah itu sudah maksiat gitu ya. Makanya main musik itu haram. Kenapa? Karena kalau main musik orang lebih lupa kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ingat kepadanya. Dengan alatul malahi, alat-alat yang bisa bikin lupa itu ya. Ya dosa itu ya. Duh, pernah ke Bali ya? Apa yang diharapkan dari Bali ya? Kalau kita piknik ke sana ya. Kemarin saya ke Bali. Ini cerita mengenaskan ya. Bagaimana saya itu terjebak ke Bali karena semua kepala sekolah datang ke sana untuk program kerja, rapat kerja ke Bali. Ngapain kok jauh-jauh? Akhirnya saya ikut. Ya Allah, nggak ada kebaikan di Bali ya, kecuali sedikit. Tempat-tempat tertentu mungkin yang ada ya. Bali itu kan tempatnya orang turis kan ya. Di sepanjang mata memandang, kalau kita lihat ke lokasi-lokasi wisata, ya maksiat lah. Nggak ada orang adzan lagi. Bebas free ya. Saya tanya kepada pemandunya, memang di sana itu karena beda agama ya. Itu si pemandu itu kan dia asli Bali. Dia bilang begini kepada saya, banyak bahkan hampir ya sebagian besar wanita-wanita Bali yang duduk di sekolah menengah pertama dan atas itu sudah mereka melakukan hal-hal yang melanggar gitu ya. Bebas mereka itu. Oh gitu ya Bali ya. Ngapain ke sana ya? Ya itu ya. Kalau niatnya sudah ke Bali untuk maksiat, itu namanya asi bisakar. Sejak berangkat sudah maksiat itu. Tapi kalau jalannya memang bukan untuk maksiat, tapi di tengah jalan dia melakukan maksiat, itu namanya asi bisakar. Bermaksiatnya
ketika dia melakukan maksiat di tengah jalan, begitu ya. Alhamdulillah. Dari tempat sholat tuh ya sulit. Kalau lagi ke pantai itu ya, di mana musolahnya? Itu anjing di mana? Anjingnya banyak berkeliaran ya, ikut orang itu. Ya Allah. Oke itu ya, beda ya. Mungkin ya banyak juga orang Bali yang betul kokoh keimanannya. Banyak juga ya. Tapi kalau tempat wisata itu, tapi agak mending sudah di Bali itu. Saya tanya kepada salah satu orang yang lama tinggal di sana itu. Kalau dulu turis itu biasa itu melakukan maksiat di pantai-pantai itu. Untunglah banyak ketua suku di Bali itu yang kemudian bermufakat untuk melarang. Oh, rata-rata itu orang turis-turis ya, luar negeri ya. Kalau lokalnya itu sedikit. Ya Allah. Lebih aman di Madura ya. Lebih aman Madura ya. Oke lanjut ya, itu hari pembalasan ya. Eman-eman waktunya. Kalau masih mondok tirakat lah ya. Nanti kalau punya suami kamu nggak sempat lu tirakat ya. Sempatnya sudah ngomongi anak gitu ya, kerja di dapur, di sawah gitu ya. Mumpung di pondok itu tirakat. Tahajud ya, sudah tahajud ya. Tahajud, baca Quran setiap hari 5 juz. Kalau pas pulang nikah kamu, insya Allah nggak sempat kamu itu. Jangankan tahajud, sholatnya sudah keteteran itu. Kenapa? Sibuk ngurusi anak, sibuk kerja gitu. Kalau perempuan nikah itu ya jam 5 sudah di dapur itu sampai jam 7. Setelah itu kerja lagi. Ya Allah, sibuk betul jadi wanita di Madura ya. Oke lanjut. Jam berapa sudah? Jam berapa sudah? Jamnya ya? Enggak ada yang bawa jam tangan. Oke, masih lama. Kita keluar jam 11.30 ya. Oke lanjut. Bismillah. Bihi kepada Yaumuddin itu tadi, illa kecuali kullu mu'tadin, setiap mu'tadin itu tafsirnya mutajawizil haddi, yang melampaui batas ya. Setiap orang yang melampaui batas, mutajawiz melampaui, al haddi itu batas, asimin lagi pendosa, asimin lagi pendosa. Sigatu mubalaghah, sigat mubalaghah. Asimin itu berarti orang yang sangat-sangat berdosa. Dosanya sudah egalotolo ini, mendarah daging. Asim, sigat mubalaghah. Idza apabila tutla dibacakan alaihi kepada orang yang mendustakan itu, ayatuna ayat-ayat kami, apa itu Al-Quran. Qala dia berkata apa? Asatirul awwalin. Asatirul itu dongeng-dongeng, al-awwalin orang terdahulu. Usturah, asatir. Apa asar itu? Al-hikayah. Al-hikayah itu hikayat, cerita-cerita. Allati yang sutirat dikisahkan, qadiman pada waktu dahulu. Jamu usturatin ya,
Asatir itu ya, lafadz asatir itu jamaknya lafadz usturoh. Usturoh ini berarti mufrad, jamaknya asatir. Bidommi dengan dhammah usturoh. Ini dhammahnya ada pada alifnya ya. Usturoh au istoroh, atau bisa dibaca istoroh bil kasri dengan kasroh, istoroh. Nanti kalau ditanya sama saya, apa mufrad ya, bentuk tunggal dari asatir apa? Usturatun atau istoratun. Kalau saya tanya kebalikannya, apa jamak dari usturatun atau istoratun? Apa jamaknya? Asatirun. Ingat tuh ya. Kalau bahasa Inggris, asatir itu namanya plural. Usturah itu singular, mufrad dan jamak. Paham ya? Jadi tanda-tanda orang yang mendustakan hari kiamat itu melihat Al-Quran hanya sebagai dongeng-dongeng saja yang enggak layak untuk dipercaya. Kala itu sekali-kali tidak. Rad'un, penolakan. Wazajrun, dan penentangan. Liqaulihim, kepada perkataan mereka, zalika yang itu. Bal, bahkan. Rona itu mengotori atau menguasai, walaba menguasai ya. Rona walaba menguasai, ala qulubihim, atas hati mereka. Faghasyiha, lalu menutupi mereka. Apa yang menutupi, apa yang mengotori, apa yang menguasai hati mereka? Sesuatu ya. Kanu yaksibun, kanu yang biasa mereka kerjakan. Yang biasa mereka kerjakan. Minal ma'asi, dari maksiat, Allah. Fahuwa, maka adapun ya maksiat, kasodai, seperti karatnya besi itu. Oke. Orang yang menentang hari kiamat, orang yang mengatakan Al-Quran itu tidak penting ya, tidak suka dekat dengan Al-Quran, itu kata Allah di sini ya, disebabkan amal perbuatan mereka yang berupa maksiat. Maksiat itu seperti karat, tahu karat ya? Tahu karat? Besi itu kuat apa enggak? Kuat. Kalau kena karat, kira-kira gimana besinya itu? Lembek, lemah. Jadi bangunan yang ada corannya, ada besinya, terus kena air itu besinya, itu lama-kelamaan itu ambruk itu. Kenapa? Besinya lemah karena kena karat, dikuasai karat. Sama dengan hati. Hati yang asalnya putih, kalau kemudian dikasih karat-karat dosa itu lama-kelamaan gelap. Kalau gelap kemudian melihat cahaya itu enggak terang lagi, enggak suka lagi itu kemudian. Jadi orang yang enggak suka baca Al-Quran, naudzubillah min dzalik ya, malas sholat gitu ya, enggak suka puasa, enggak senang melihat orang baik, itu berarti hati itu sudah penuh dengan apa? Dengan maksiat ini. Jadi hati yang sudah dikuasai oleh perbuatan-perbuatan buruk yang biasa dilakukan, itu akan menjadi hati yang enggak suka pada kebaikan. Nih hati-hati nih. Jadi kalau kamu sudah enggak suka ngaji ya,
nggak suka sholat malam, nggak suka sholat, nggak suka zikiran, itu tanda bahwa hati kamu itu sudah penuh dengan nokta hitam dosa yang biasa kamu lakukan. Tuh. Ya Allah, nih berarti amal perbuatan itu berpengaruh betul kepada hati kita. Ini hati-hati nih, hati-hati. Ada orang yang berpuasa ratusan hari. Puasa bagus apa enggak? Puasa itu bagus ya. Dia melakukan puasa karena masih muda untuk mengelola hawa nafsunya. Puasa sunnah itu. Kata Nabi, lahu wijaun. Puasa itu merupakan taming ya. Tahu taming ya? Apa? Perisai bagi para pemuda-pemudi yang belum menikah agar syahwatnya lemah. Puasa tiap hari. Kemudian hampir 1000 hari dia itu bisa merasakan sesuatu yang sangat lembut. Kenapa? Hatinya oleh Allah diperlembut gara-gara amal perbuatan bagusnya yang berupa puasa. Pertama, dia itu enggan untuk melakukan maksiat. Yang kedua, dia senang kalau sendirian berzikir. Yang ketiga, dia bisa merasakan detak pikiran orang dengan otomatis. Karena kalau hati lembut, itu bisa merasakan kelembutan hati orang loh ya. Hati lembut, hati bercahaya itu. Jadi kegelapan pikiran orang itu bisa dia baca gitu ya. Lalu orang itu berhenti berpuasa. Amal kebaikannya sudah habis itu untuk puasa. Akhirnya apa? Syahwatnya bangkit lagi. Dia nggak suka sendirian untuk berzikir. Bahkan untuk membaca pikiran orang dia sudah kesulitan, nggak bisa. Artinya apa? Orang melakukan satu kebaikan yang dia istiqomah melakukannya, itu berpengaruh sama hatinya. Coba sering baca Al-Quran misalnya, itu lemes hatinya benar. Tegaklah tak paham, baca Al-Quran, itu lemes hatinya. Orang ngasih nasihat langsung masuk ke hati kamu itu. Beda kalau kamu itu nggak pernah baca Al-Quran. Sebagus apapun mubalik ngasih nasihat, hilang itu. Nggak pernah kamu ingat itu. Gitu ya. Ini hati-hati nih. Maksiat ini seperti karat, bahaya kepada hati. Nauzubillah min dzalik. Oke, lanjut. Tinggal 10 menit. Kalla, hakon, benarlah, innahum, sesungguhnya mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, sesungguhnya mereka ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idin, pada hari itu. Pak, kapan hari itu? Yaitu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lamah jubun, sungguh mereka terhijab. Fala yarawnahu, mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa. Bagaimana bisa melihat Allah wong dia itu hatinya itu tidak suka kepada kebaikan-kebaikan? Gak bisa. Jadi orang yang bisa melihat Allah itu yang hatinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Gak suka ini. Terus kemudian summa innahum, summa kemudian innahum, sesungguhnya mereka lasalul jahim, akan masuk ke neraka jahim. Ladakhirun narol muhriqatah. Naro ya, bukan nari. Mereka akan masuk ke api muhriqatah yang membakar. Yang membakar. Dicuci dulu biar hilang itu dosa-dosanya. Dicuci dulu. Makin besar kotorannya yang melekat ke hati, maka harus makin panas api neraka yang bisa membakarnya. Celana anak saya yang baru itu kena itu, apa namanya itu ya? Kena oli sepeda. Pakai soklin tuh nggak bisa. Kenapa? Kurang panas. Harus pakai apa yang paling panas itu? Backlin. Panas backlin itu. Kenapa? Karena nodanya itu lebih gawat daripada noda biasa. Backlin nggak bisa. Harus pakai apa? Baking soda dicampur dengan air garam. Itu panasnya full itu. Bukan hanya kotorannya yang hilang, warna bajunya pun juga akan hilang itu. Karena sangat panasnya.
Jadi makin tebal kotorannya harus makin panas apinya itu, volumenya itu. Sama dengan dosa kafir, dosa maksiat yang berkali-kali itu. Masuk ke neraka itu harus dicebur berkali-kali, itu baru bisa bersih. Oke, demikian dulu ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan insyaallah minggu depan.